Video ini merupakan request dari teman-teman atau anggota dari komunitinya Kunci Hidup. Nah, pertanyaannya gini, apa bedanya the law of assumption versus the law of attraction sama mental diet? Nah, yang dua itu adalah ajarannya Neville Goddard, yang the law of attraction seperti kita tahu ya, banyak sekali ajaran di luar sana. Aku akan berusaha untuk bisa menjawabnya dalam satu video. Kalau nggak bisa nanti aku akan, kalau kepanjangan maksudnya, aku akan bagi jadi 2 video. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, di mana biasanya aku akan ngobrolin seputar the law of attraction dan juga spirituality. Seperti biasa aku jalan-jalan di hutan. Cuma kali ini tujuanku selain mau bikin video, aku juga rencananya mau hunting mushroom. Jadi waktu itu kita pernah jalan-jalan ke hutan, tapi bukan di sini ya, tempat yang beda. Kita lihat banyak banget mushroom. Apalagi di bulan-bulan seperti ini ya, masuk musim gugur itu biasanya mulai mushroom di mana-mana. Cuma masalahnya waktu itu kita belum punya buku guide-nya ya, atau pocket guide mushroom. Jadi kita nggak tahu what is that mushroom. Oke, kita lihat ya. Jadi kita nggak tahu mushroomnya bisa dimakan apa enggak. Sekarang kita udah sedikit banyak tahu. Where is it? Okay, let's see what is that mushroom are about. Not that one. Maybe this one? No. Yeah, this one. Velvet Bollet. It is the same. Right. I think it's the same, but oh yeah, see, it's a lot. What is that then? Let me check. No, this is the poison one with the yellow stuff underneath. Jadi the law of attraction itu kan kita menyamakan vibrasi kita dengan apa yang kita mau. Jadi apa yang kita mau biasanya itu kan vibrasinya tinggi ya. Kalau segala sesuatu yang indah-indah sih, misalnya kayak uang, kesuksesan, kesehatan, jodoh, itu mereka ada di high frekuensi atau vibrasi yang tinggi. Nah, satu-satunya cara menarik hal yang kita inginkan itu adalah menyamakan vibrasi kita dengannya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu gimana caranya kita bisa bervibrasi di frekuensi yang sama dengan apa yang kita inginkan. Kuncinya kan di sana. Kemudian universe itu di luar kita, atau universe, girls, we go here, right? Cross this one ya. Jadi universe akan deliver apa yang kita mau atau akan mengantarkan menjadi nyata apa yang kita mau berdasarkan divine timing. Divine timing itu ya sesuatu sesuai dengan waktu ilahi. Divine kan ilahi ya. Jadi ya cuma dia yang menentukan lah ya, mau cepat mau lamanya. Segala sesuatunya juga kan butuh waktu kan. Kehamilan memakan waktu 9 bulan ya, proses dari punya ide aja bikin anak yuk sampai akhirnya melakukan action yang berdasarkan inspirasi atau feeling inspirasi. You can go over the stone or you can climb, baby. You can do it. Nah, jadi landasan utama untuk melakukan apa yang kita inginkan, desire, biasanya kan inspirasi atau perasaan bersemangat atau perasaan cinta. Nah, anyway, divine timing. Nanti kalau udah waktunya dia akan datang. Kemudian di the law of attraction juga kita bisa influence atau merubah pikiran orang menggunakan pikiran kita. Kemudian yang terakhir itu adalah universe, itu merupakan external power that support you, alias kekuatan di luar dari diri kita yang memiliki kemampuan atau kekuatan yang berada di luar diri kita sebagai manusia yang selalu mensupport atau mendukung apa yang kita inginkan. Nah, kemudian the law of assumption itu imagination is the only reality, alias imajinasi itu ya satu-satunya realita. Kemudian 3D world atau kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan mirror atau echo dari diri kita. Jadi pencerminan dari siapa kita kayak gitu. Kalau kita orangnya heavenly, selalu berada di vibrasi yang tinggi ya,
hidupnya bakalan heavenly. Kalau kita orang yang banyak menggerutu, mengeluh terus, sedih terus, takut terus, ya hidupnya bakalan seperti di neraka. That's almost poke my eyes. Wait a second guys, I'm lost. Seperti biasa aku selalu hilang. Kemudian yang berikutnya itu adalah tidak ada kekuatan lain dari luar selain kekuatan dari imajinasi kita. Jadi dia tidak percaya bahwa ada yang namanya the source atau universe. The source atau universe atau Tuhan itu adalah imajinasi kita. Kemudian selanjutnya kita tidak mempengaruhi orang lain. Mereka bertindak atau act berdasarkan dari asumsi yang kita buat terhadap mereka. Kemudian seputar manifestasi itu yang terjadi itu karena kita berasumsi bahwa hal itu sudah terjadi. Segalanya ya, segala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berdasarkan apa yang kita asumsikan hal itu benar dan hal itu sudah terjadi. Tadi kan kalau misalnya loa kan kita ngomongnya ada waktunya, terus ada stepnya juga tuh, let go lah, terus repetition, let go, dadada kayak gitu ya. Kalau di asumsi, hukum asumsi, apa yang kita asumsikan itu benar dan sudah terjadi, hal itulah menjadi nyata. Jadi nggak pakai nunggu, nggak pakai divine timing. Kalau di loa kan ada yang namanya divine timing. Divine timing itu apa ya? Tergantung, setiap hal itu beda-beda. Anak tadi memakan waktu 9 bulanan atau 10 bulanan sampai hal itu terwujud kayak gitu kan. Nah kalau di asumsi, asalkan kita berhasil berasumsi bahwa apa yang kita inginkan itu sudah beneran nyata, kita bisa lihat di mind's eye kita. By the way, nggak gampang ya. Jangan dipikir angan-angan ngayal-ngayal gitu doang Kak, langsung terjadi. Kagak segampang itu, ada latihannya. Nanti video habis ini aku akan ngebahas gimana sih latihannya untuk menerapkan teorinya Neville Goddard. Nah yang terakhir nih, kalau di The Law of Assumption itu adalah bukan masalah tekniknya. Kalau di loa kan it's all about the technique, it's all about gimana caranya bisa berada di high vibration, terus gimana caranya kita bisa let go, gimana caranya kita scripting kayak gitu-gitu ya. Nah kalau di The Law of Assumption itu nggak ada hubungannya sama vibrasi, nggak ada hubungannya sama teknik. Intinya kalau kamu sudah pintar, udah bisa bikin di kepala kita mind's eye bahwa hal itu sudah terjadi, ya sudah, that's it. Itu tekniknya, simple banget, gampang, tapi kembali lagi seperti aku bilang tadi, nggak segampang itu ya. Jadi kalau di atas kertas, di teorinya sih gampang, tapi prakteknya itu luar biasa. Butuh disiplin dan latihan-latihan tertentu. Nah sekarang yang terakhir itu pertanyaannya adalah, terus apa bedanya sama mental diet? Mental diet itu adalah apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita ya. Jadi kita semua orang itu membawa atau carry on inner chapter atau conversation yang ada di dalam otak mereka, yang baru-baru ini setelah diteliti baik dari psikologis ya, ini masuknya ke psikologi, mereka menemukan fakta bahwa ternyata kehidupan seseorang itu terbukti berdasarkan dari apa yang mereka omongkan di dalam otak mereka, apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi maksudnya gini, misalnya nih, ini contohnya dari ceritanya Neville Goddard. Ada seorang karyawan, desainer kalau nggak salah, pokoknya dia udah bikin karyanya dia itu setiap harinya itu selalu bagus, selalu keren. Tapi ketika dia kasih ke bosnya itu selalu marah, terus nggak suka, terus selalu dibilang jelek, selalu ujung-ujungnya berantem. Nah, jadi dia curhat sama si Neville Goddard, kok begini ya, padahal aku merupakan karyawan terbaik di sekolahnya ya untuk jurusan desain. Karyaku juga banyak dipuji orang, tapi kenapa bosku itu selalu nggak puas dan selalu berujung kemarahan. Nah, di sana Neville Goddard bilang, ya itu karena kamu, karena mentalmu itu, chatteringmu atau inner conversation, jadi inner kan di dalam, conversation, pembicaraan yang berada di dalam otakmu itu yang menjadi nyata. Coba sekarang diganti ceritanya, misalnya kamu mau ngasih tugasmu ke bosmu ini, sebelum hal itu terjadi, daripada mikirin jangan-jangan bosku marah lagi nih, pasti nanti dia sebel ini, pasti ini enggak, daripada kayak gitu, bayangin bahwa dia akan puas, itu satu. Yang kedua, bayangin bahwa dia akan happy, kemudian diganti ceritanya. Pokoknya intinya yang ngobrolnya yang tadinya jelek, berantem, rame, ujung-ujungnya
diganti dengan sesuatu yang loving, yang compassion, yang saling care, yang saling menghargai, intinya kayak gitu. Dan kemudian dia pun melakukannya dan ternyata berhasil, beneran terjadi. Apa yang dia bayangin tentang bosnya, yang dia rubah pembicaraannya, itu benar-benar terjadi sesuai dengan yang dia inginkan. So guys, jadi terserah ya, menurutku semuanya benar. Apa yang kita pikirkan disertai dengan perasaan itu ujung-ujungnya menjadi kenyataan. Intinya garis bawahnya itu semua 3 cara itu sama. Bedanya yang satu setiap hari vibrasinya harus tinggi. Terus yang the law of attraction kan, karena kita menarik apa yang sama dengan vibrasi kita. Sedangkan the law of assumption itu nggak perlu. Yang penting kamu sudah bisa berasumsi bahwa apa yang kamu inginkan itu sudah terjadi. Ya sudah, kamu menjalani hari-harimu seperti biasa aja. Intinya kerja kerasmu itu adalah gimana caranya berasumsi yang lengkap tadi ya. Wishful thinking itu yang sudah terjadi, yang beneran kayak lega, oh iya ini sudah terjadi. Terakhir itu kan mental diet. Mental diet itu ya tadi itu, apa yang pembicaraannya ada di otak kita, karena setiap orang pasti punya deh chatter di dalam kepalanya ya, atau conversation, atau ngobrol dengan diri kita sendiri di dalam otak kita. Nah, kalau bisa diganti, salah satu cara yang diajarkan sama dia, setiap kali kita memiliki satu pikiran yang jelek, kita ganti atau replace dengan 5 hal yang positif. Misalnya, aduh hari ini sepi, gak ada pembeli, langsung ganti 5 hal. Oh, hari ini cuacanya cerah, rezeki datang dari kanan dan kiri, terus nggak hujan, jadi orang-orang bisa keluar rumah lebih gampang, terus orang pada happy, senang, sehat. Hari ini banyak yang membutuhkan produk dan jasaku. Pokoknya harus gimana, susah saya, nggak gampang. Aku dulu seperti itu juga ya, sedikit-sedikit ada rasa ragu, sedikit-sedikit ada negative thinking, itu normal, semua orang pasti pernah. Cuma karena aku sering melakukan mental diet atau langsung diganti 5 hal yang positif, itu bikin otomatis kayak ibaratnya kita angkat beban, ototnya terlatih. Jadi otot positive thinkingku itu lebih kuat daripada otot negative thinkingku, intinya kayak gitu. Anyway guys, thank you, I love you, and bye for now.